Perkenalkan, nama saya Indi Setiawan dari 12 TPSM 3, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan perakitan produk otomotif sepeda motor. Dalam dunia produk otomotif sepeda motor, terdapat kegiatan perakitan mesin dan pembuatan produknya. Metode perakitan ini digunakan dalam produksi massal karena menggunakan mesin untuk mempercepat kerja dalam pembuatan produknya. Dengan menggunakan metode perakitan, wirausahawan bisa membuat suatu produk otomotif sepeda motor dengan tingkat kesalahan kecil. Selain itu, penggunaan metode perakitan dapat membuat alur produksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai perakitan produk otomotif sepeda motor, pelajarilah materi bab berikut ini. A. Perakitan produk otomotif sepeda motor. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan pembangunan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangnya. Kegiatan perakitan dalam proses pembuatan produk otomotif sepeda motor terdiri dari pemasangan semua bagian-bagian komponen mesin dalam pembuatan suatu produk. Sedangkan untuk perakitan produk berupa proses perancangan, proses inspeksi, dan penguji fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil perakitan yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyiapan untuk pemakaian. Konsep dan prinsip perakitan. Perakitan atau lazim dinamakan dengan assembly line adalah proses pembuatan produk di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada metode yang bisa. Dalam metode assembly line, pergerakan pekerja diminimalisir sedikit mungkin. Komponen-komponen yang akan dipasang biasanya diletakkan di atas kompresor dan berjalan sesuai urutan proses pembuatan produk teknik otomotif sepeda motor tersebut. Prinsip-prinsip assembly line diantaranya sebagai berikut: meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerjaan operasional sehingga setiap bagian komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja produk teknik otomotif sepeda motor dapat secara mudah membuat rangkaian produk yang berjalan dibantu kompresor. Dalam metode assembly line, banyak sekali penghematan waktu yang diperoleh. Pekerja dapat memasang komponen secara terus-menerus tanpa harus menunggu proses akhir. Setiap pekerja mempunyai tanggung jawab memasang komponen sesuai urutan dan dapat melanjutkan pekerjaan produk lainnya tanpa menunggu produk akhir tersebut selesai. Sistem konversor yang dipakai dalam produk massal untuk aneka barang kebutuhan dunia otomotif sepeda motor seperti dalam pembuatan mur, baut, hand silinder, ban, pelek, dan lain sebagainya. Sejarah sistem konversor ini diinspirasi oleh industri penyembelihan hewan ternak di mana pekerja
hanya berdiri dalam satu tempat dan daging hasil penyembelihan bergerak sesuai urutan kontrol yang digunakan untuk mengangkat daging tersebut. Namun, walaupun terlihat mudah dan sederhana, metode perakitan tetap membawa kerugian terutama bagi pada pekerjanya. Pekerja merasa tersaingi dan jenuh karena harus melakukan pekerjaan yang sama sepanjang hari. Dalam sehari, pekerja dapat melakukan kegiatan yang sama sebanyak ratusan kali. Untuk memasang komponen pada bagian yang sama, permasalahan lain yang timbul adalah sempitnya ruang gerak pekerja karena tata letak yang buruk tanpa memperhatikan faktor ergonomi. Banyak hasil positif dari penerapan metode perakitan. Manfaat dalam metode perakitan diantaranya sebagai berikut. Pekerja tidak perlu mengangkat beban berat, tidak ada posisi membungkuk yang menyebabkan kelelahan fisik pekerja, tidak memerlukan pelatihan khusus dalam penggunaan assembly line. Pekerja yang sangat mudah dapat dilakukan oleh semua orang. Manfaat lainnya adalah mengingatkan produktif yang cukup signifikan. Jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia usaha. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu sebagai berikut. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagai besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Perakitan otomotif. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomatis, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu sebagai berikut. Produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Produk seri. Jenis perakitan produk seri adalah bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk mur, baut, ring, pelek, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi kegiatan perakitan. Berikut adalah faktor-faktor yang memengaruhi lini perakitan. Jenis-jenis bahan yang mengalami perakitan. Setiap jenis bahan mempunyai sifat-sifat khusus dari bahan lainnya, sehingga sewaktu dilakukan perakitan jenis bahan sebelumnya harus diketahui sifat-sifatnya, sebab dengan diketahuinya sifat-sifat bahan ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode penyumbangan.